Selamat pagi pada Bapak Pendeta, kepada masyarakat Sang Torajaan dimanapun berada. Pagi ini kami berada di ruangan kerja Pak Pendeta Musa Salusu, mantan Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang mana Pak Pendeta Musa Salusu pada tahun 2023 mendaftar sebagai calon DPD pada pemilu 2024 mendatang. Dan hari ini kami bersama Pak Pendeta meminta tanggapan terkait pencalonan sebagai calon DPD mewakili Sulawesi Selatan. Kira-kira apa yang menjadi pandangan dan pokok-pokok pikiran terkait keterwakilan Pak Pendeta mewakili Sulawesi Selatan pada pemilu 2024 mendatang. Saya persilakan Pak Pendeta untuk memberikan komentar terkait supaya pernyataan Pak Pendeta ini didengar oleh masyarakat Sulawesi Selatan dan khususnya masyarakat Toraja pada khususnya. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan ini untuk menyampaikan motivasi apa yang mendorong saya untuk maju sebagai calon DPD Dewan Perwakilan Daerah dari Sulawesi Selatan. Setelah selesai sidang Sinode Am Gereja Toraja 2021, saya memasuki masa pensiun. Pada waktu itulah sejumlah tokoh-tokoh gereja, tokoh agama, dan tokoh masyarakat mendekati saya dan mendorong saya untuk maju sebagai anggota DPD dari Sulawesi Selatan. Pertimbangan mereka bahwa di Sulawesi Selatan ada 3 etnis, Bugis, Makassar, dan Toraja. Dan karena itu saya dianggap bahwa layak untuk mewakili komunitas Toraja atau non-Muslim pada umumnya sebagai salah satu anggota DPD Sulawesi Selatan. Lama saya mempertimbangkan masukan-masukan itu dengan mempelajari mengenai tugas dan wewenang DPD di Senayan. Saya dimotivasi bahwa pengalaman saya sebagai Ketua Sinode Gereja Toraja, baik sebagai Ketua Umum 2 periode maupun sebagai Ketua 2 selama 1 periode, berarti 15 tahun di Sinode, dan pengalaman di tingkat nasional sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Kristen Satya Wacana di Salatiga, Ketua Pembina Yayasan Perguruan Teologi Indonesia Timur di Makassar, dan pengalaman sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Toraja Utara sejak 2011 sampai sekarang ini. Akhirnya saya mengambil keputusan bahwa saya siap mewakafkan diri sebagai anggota DPD mewakili Sulawesi Selatan di Senayan. Saya berharap bahwa pengalaman-pengalaman itu akan memampukan saya untuk mengenal persoalan-persoalan agama di Sulawesi Selatan pada khususnya persoalan-persoalan gereja secara khusus yang mengalami banyak kendala di sana sini, dan ini wewenang daripada DPD untuk bisa menyuarakan di tingkat pusat. Pergumulan-pergumulan sosial cukup modal bagi saya untuk mengenal hal-hal demikian, relasi-relasi antar umat beragama, relasi dengan orang-orang penting baik secara regional maupun secara nasional. Saya kira ini salah satu faktor yang memberikan motivasi, dorongan kepada saya baik dari dalam diri sendiri maupun sejumlah rekan-rekan yang mengadakan diskusi dengan saya, sehingga dianggap bahwa sangat tepat untuk mewakili non-Muslim di Sulawesi Selatan. Ya, apa harapan Pak Pendeta terhadap masyarakat Sulawesi Selatan dan khususnya masyarakat Toraja terkait pemilu 2024 mendatang, karena tidak lama lagi pemilu berlangsung pada bulan Februari, tanggal 14 Februari. Apa kira-kira harapan Pak Pendeta terhadap masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Toraja pada khususnya? Harapan saya ialah semoga pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan kita dihindarkan dari black campaign.
masing-masing berjuang sesuai dengan kemampuan masing-masing, kapasitas masing-masing, dan tidak perlu menyinggung mengenai kandidat-kandidat yang lain. Dan yang kedua, agar masyarakat dapat memberikan pilihan secara objektif mana yang dianggap paling layak untuk mewakili mereka, silakan, baik pada DPD maupun pada legislatif, DPR dan DPRD, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik dalam suasana aman, damai, dan kita bisa menikmati pesta demokrasi ini yang sesungguhnya. Ya. Lalu yang terakhir Pak Pendeta, tanggapan Pak Pendeta terkait pemilu 2024 ini, apa kira-kira pesan dan kesan Pak Pendeta terhadap masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Toraja pada khususnya? Karena ini pemilu ini kan kita lihat ke depan semakin memanas. Kira-kira apa pesan dan yang diberikan kepada masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Toraja Utara? Kesan saya kepada masyarakat ialah semua hadir di tempat pemungutan suara, karena suara kita itu sangat-sangat penting. Disinilah seorang tukang becak misalnya atau seorang petani mempunyai suara yang setara dengan seorang presiden atau gubernur. Dan karena itu saya mengajak semua masyarakat untuk menggunakan kesempatan ini, datang di tempat pemilu dan menjatuhkan pilihan kepada orang yang dianggap tepat, mewakili dia merakyat, dan dia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Ya, terkait pemilu tanggal 14 Februari 2024 mendatang Pak Pendeta, apa kira-kira menjadi buah dan memberikan pandangan kepada masyarakat terkait pemilu damai ke depan? Ya, saya berharap bahwa semua masyarakat akan hadir di tempat TPS dan pemilu itu berjalan dengan damai, adil, dan jujur. Tanpa perdamaian, tanpa keadilan, memang pemilu bisa membejah masyarakat. Tapi kalau semua datang dengan hati yang tulus, penuh dengan kedamaian, saya percaya berhasil, pemilu ini akan berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Pak Pendeta atas wawancara tatap muka bersama media Toraja Times di kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja di Rantepao. Selamat pagi Pak Pendeta, terima kasih.